kami Tuhan di tempat ini, urapi hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari seluruh umat Tuhan yang siap untuk hidupnya diubahkan dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Jarang sekali saya mengikuti ibadah pagi di tempat ini. Hari ini sangat luar biasa. Kita ini minggu terakhir di saat kita mengalami sengsara, tetapi hari ini kemenangan itu sudah kita raih. Amin. Kemenangan sudah kita dapatkan, jadi tidak ada kesengsaraan. Yang mendapatkan kemenangan katakan amin. Tidak ada kesengsaraan. Amin. Mari seluruh umat Tuhan di tempat ini kita buka Alkitab kita sama-sama dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Satu Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah mendihati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Ya. Di sini berbicara tentang penderitaan. Penderitaan. Kita tahu bahwa dari cerita di sini, orang-orang sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Bahkan mereka semua membakar habis. Ini adalah satu penderitaan. Penderitaan yang kalau sampai dibakar habis, itu penderitaan yang mungkin kalau kita yang mengalaminya itu sangat menderita karena nggak punya apa-apa lagi. Bahkan anak laki-laki dan anak perempuannya ditawan. Tidak ada lagi, tidak ada yang dimiliki. Di sini ditekankan yang di ayat 6, Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang terjadi, persoalan datang menghampiri siapa saja kita. Karena pada saat persoalan datang itu dia tidak melihat apakah kita orang berpendidikan atau tidak. Persoalan datang itu tidak melihat apakah kita ini latar belakangnya punya uang banyak atau tidak. Suka-sukanya dia mau datang. Persoalan itu nggak lihat status. Dia nggak lihat status. Bahkan
datang pun tidak permisi. Permisi ya, saya mau datang dengan gelombang besar nih di keluargamu. Nggak ada permisi. Bahkan dia persoalan itu tidak melihat kondisi kita lagi kondisinya nyaman atau kita kondisinya lagi tidak nyaman. Artinya kondisi nyaman itu biasanya kita ini kan kalau lagi punya uang, serasa sepertinya semuanya aman, ya kan? Lagi nggak sakit, lagi ada uang, lagi semuanya baik-baik aja, keluarga aman, semua aman. Tiba-tiba persoalan datang. Nah, di sini kita melihat orang-orang yang diserbu semua mengalami penderitaan yang sama. Mereka bahkan menangisnya bukan hanya menangis terseduh-seduh, tetapi menjerit. Saya teringat waktu tanggal 15 kemarin, kita kan merayakan, kita melihat dan mengingat kebaikan Tuhan pada saat Dia disalibkan. Nah, saya melihat di situ orang-orang di sekitar Yesus itu menangis, bahkan kita pun menangis. Dalam kesedihan saya waktu saya melihat seperti itu, saya membayangkan seandainya saya ada di situ, begitu perih. Dan seandainya saya yang mengalami itu, apa jadinya? Nggak bisa kebayang. Nah, ini mereka mengalami masalah seperti ini, semua dibakar habis, anak-anaknya ditawan semuanya. Mereka bersedih hati, mereka mengalami penderitaan, bahkan penderitaan mereka mungkin sama seperti penderitaan yang kita alami, itu tidak sebanding dengan penderitaan Yesus pada waktu itu. Tidak sebanding. Bahkan orang-orang bilang kalau kita mengalami sesuatu yang sangat berat, bahkan mungkin kita sendiri bilang, oh sudah jatuh ketimpa tangga pula. Jadi itu artinya sangatlah menderita. Kita melihat apa yang dialami Daud dalam pelariannya dari Saul. Dia bergabung dengan Raja Akis bin Moab, ya kan? Dan bahkan di situ Daud juga kembali ke Siklag. Yang dia dapati adalah Siklag telah dikalahkan dan dibakar habis. Jadi dikatakan sudah menderita ketimpa tangga. Ternyata tidak hanya sampai di situ, sebab rakyat yang telah pedih hati karena anak laki-laki dan perempuan ditawan dan dilempar. Bahkan banyak mereka juga hendak melempari Daud dengan batu. Persoalan memang berat, bahkan bertubi-tubi. Tapi kita mengalaminya saat ini harus tetap mengucap syukur. Kelihatannya semua sudah kembali normal, sudah bukan pandemi, sudah beralih menjadi endemi. Tetapi dalam kenyataannya kita belum mengalami pemulihan. Mungkin dunia bisa beralih seperti itu menjadi endemi, tapi pribadi kita di dalam Yesus setelah kita mengalami kebangkitan, apakah kita juga mengalami perubahan? Setelah kebangkitannya, ya kan, pandemi COVID yang terjadi beberapa tahun yang lalu, itu adalah pada kita bayangkan saat penderitaan Yesus buat kita. Pada saat hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati, dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Hanya buat kita. Bahkan pada saat dia bangkit tidak ada satu goresan pun yang tersisa di tubuhnya, bekas cambukannya. Yang tersisa hanya apa? Bekas paku sama tombak. Kenapa itu tersisa?
sisa yang lainnya, bekas cambukan dan sebagainya, itu tidak ada bekasnya. Karena itu semua untuk menyatakan bahwa Dia yang pada saat itu disiksa buat kita, Dia hidup. Perubahan dari penderitaan dan Dia dibangkitkan untuk kita mengalami kemenangan. Menurut Yesus kita mengalami kemenangan. Apakah kita saat ini mengalami kemenangan itu? Perubahan itu belum tentu kita alami kalau kita masih terus ada di dalam zona nyaman kita. Zona nyaman yang diartikan di sini bukan punya uang banyak, bukan hidupnya enak, tetapi sudah kadung terlena, tidak datang kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, dan hidupnya biasa-biasa saja. Itu zona nyaman. Walaupun gak punya uang tapi tidak datang beribadah, gak masalah. Walaupun gak makan, asalkan ketemu sama keluarga, ibadah nanti dulu. Itu zona nyaman. Hidup santai, jalan-jalan, gak apa-apa. Orang kita kan lagi ngumpul sama saudara, gak makan. Orang bilang kan makan gak makan, yang penting ngumpul. Tapi kita sudah lupa, terlanjur nyaman, tidak mencari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tahu kita mencari Tuhan, kita datang beribadah, apalagi di tempat ini, gak enak. Kenapa sih datang ke gereja aja diurusin, gak datang ditanya-tanya, hidupnya begini diatur, hidupnya begitu, gak boleh. Udah terlanjur enak, jadi gak ada yang mau, gak ada yang boleh ngurusin pribadi. Dari hal sekecil apapun gak ada yang boleh diurusin. Terlanjur enak. Jadi kebangkitan yang sudah kita peroleh dari Tuhan, apakah itu berdampak buat diri kita atau tidak? Kalau kita hanya memperingati, kita merayakan, bahkan nanti kita menunggu pada saat Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, kita benar-benar ngalamin enggak? Jangan hanya ikut memeriahkan, jangan hanya ikut nebeng status menjadi orang Kristen, tetapi tidak ada kehidupan secara Kristen yang benar. Tadi dikatakan bahwa Tuhan sama dengan benar, ya kan? Kalau kita hidup di dalam Tuhan berarti kita juga orang yang benar. Nah, kalau kita mau dibenarkan oleh Tuhan, orang benar ini kan bukan karena orang melakukan kebenaran, tetapi orang yang dipilih, dibenarkan oleh Tuhan karena apa yang kita perbuat kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau benar-benar menjadi orang benar, orang yang dibenarkan Tuhan, alami kuasa kebangkitan itu. Amin. Alami perubahan itu, beralih dari penderitaan kepada kemenangan. Tuhan Yesus tidak akan disalibkan lagi yang kedua kalinya. Dia pun tidak akan bangkit lagi untuk kedua kalinya, karena dia sudah bangkit. Jadi kita sebagai manusia nggak perlu minta dia mengulang lagi, nggak ada. Kesempatan sudah tidak ada. Yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita saat ini, perubahan kita. Jadi dikembalikan kepada kita. Saya sudah melakukan loh bagian saya, sekarang terserah kamu. Kamu mau atau tidak, kata Tuhan. Kamu mau atau tidak? Kalau kamu nggak mau, pilih kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah nenek moyangmu yang zaman dulu, atau kepada Allah yang benar. Pilih kepada siapa kita beribadah. Amin. Perubahan yang harus kita alami itu harus benar-benar nyata.
Karena kuasa kebangkitan tidak akan pernah ada kalau kita hanya menjadi orang ciptaan yang biasa saja. Tuhan rindu gereja di tempat ini. Saya juga tadi malam saya mendengar kesaksian dari Kak Mini yang mereka itu baru datang dari Sumba bersama dengan Pak Roli. Beritanya itu tersiar dari ujung ke ujung. Oh gereja ini, oh gerejanya Pak Roli ya. Bukan gerejanya Pak Roli. Tuhan memakai Pak Roli sehingga banyak jiwa dipulihkan. Saya pun mengikuti persekutuan yang di situ juga orang-orang yang masih jemaatnya sedikit, ya kan, masih merintis, hanya beberapa kakak, satu gereja ada 2 kakak sedikit. Nah, mereka itu melihat, mereka nggak kenal saya, tetapi banyak yang tidak kenal saya karena orang-orang baru semua. Tapi yang begitu mereka tanya, oh di mana? Di GBI Denpasar, di tempat Pak Roli ya. Nah, bukan pendetanya, tetapi kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Jadi jangan pernah kita salahkan kenapa sih di gereja situ banyak diatur. Karena Tuhan mau di tempat ini kuasa Tuhan terus dinyatakan. Amin. Pada saat kita mengalami kuasa kebangkitan, Tuhan mau kita juga harus memberitakan kebenaran firman. Yes. Karena kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada pekabaran Injil, tidak ada keselamatan, sia-sia semuanya. Apa yang sudah kita percayai semuanya akan sia-sia. Karena tidak ada kebangkitan. Mana Tuhan yang katanya menebus dosa-dosa kalian tetapi nggak bangkit, sia-sia. Tidak ada kabar keselamatan. Kalau Tuhan Yesus pun tidak bangkit, tidak ada juga hidup yang kekal buat kita. Amin. Tidak ada hidup yang kekal, karena hidup yang kekal itu jaminan yang Tuhan berikan. Alami kuasa kebangkitan itu. Amin. Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apapun yang dia alami, walaupun dia akan dilempari batu, walaupun orang menghujat dia, Daud tetap melekat hatinya kepada Tuhan. Kalau kita melihat loh, Daud kan memang disayang oleh Tuhan. Kalau kita juga mau sama seperti Daud, walaupun kita melakukan kesalahan, cepat berbalik supaya hati kita bisa terus melekat kepada Tuhan sama seperti Daud. Kita ini manusia cenderung kalau kita melakukan kesalahan, berusaha gimana caranya menutupi kesalahan. Berusaha gimana caranya menutupi kesalahan supaya tidak ada orang tahu. Bukan cepat berbalik kepada Tuhan, tetapi malah sepertinya tidak bersalah. Banyak seperti itu. Kita sama-sama berubah. Amin. Kenapa saya selalu mengatakan bahwa kita mendengar isi hati Tuhan. Kita mendengar apa yang akan Tuhan katakan untuk kita diubahkan. Saya selalu katakan seperti itu karena yang saya lakukan saat ini, pada saat saya menyampaikan firman, saya sedang tidak berkhotbah. Saya menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu ditujukan kepada siapa? Kepada saudara dan kepada saya. Kalau berkhotbah itu kan si pengkhotbah aman, karena yang dituju kepada si pendengar, pada umat. Tetapi pesan Tuhan itu buat kita semua. Amin. Jadi pada saat firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berarti kita semua harus tetap menguatkan dan teguhkan hati kita di dalam penderitaan.
kita raih. Jadi jangan merasa aman. Saya selalu teringat yang saya selalu katakan tanggal 15. Saya selalu ingat gini. Kalau kita ini buat kita semua ya, hari Minggu atau ibadah kul. Contoh, kalau kita merasa aduh lagi males, hujan lagi ibadah kul, pejamkan mata sejenak. Bayangkan itu cambuk dari paku yang tajam dengan tulang yang tajam, lalu ditancapkan di badan kita dan ditarik. Apa yang kita rasakan? Kalau kita bilang, Tuhan aku lagi malas nih, aku izin Kak, aku gak datang, aku ada begini, aku ada begitu. Bayangin aja, begitu ditancap, tarik. Kita ngalami seperti itu, terus kita bilang malas. Tuhan bilang mati. Iya, Tuhan saja dibegitukan. Kalau kita yang ngalamin seperti itu, lalu terus harusnya kita mengucap syukur Tuhan sudah menggantikan kita begitu, dan kita lupa dengan semua kebaikannya. Kita bilang saya tidak mau, saya malas, saya tidak mau, sayang sekali uang saya, untuk apa kembalikan persepuluhan, untuk apa saya datang beribadah terus menerus, saya perlu istirahat, saya perlu begini, saya perlu begitu, saya butuh ini, saya butuh itu. Lupa dengan kebaikan Tuhan. Ingat saja pada saat dicabut, Tuhan bilang, barang siapa yang mau mengikut aku harus mau memikul salib. Kalau salibnya itu yang sekarang kita alami adalah penderitaan, tapi kalau secara nyata kita yang memikulnya seperti itu, bagaimana? Saya membayangkan itu ngeri. Jadi setiap kali mau melakukan hal yang menyimpang, selalu yang diingat itu. Coba saudara-saudari di tempat ini ingat, kalau kita mau menyimpang, ingatlah kejadian itu. Ingat kejadian itu. Seandainya saya yang seperti itu gimana? Gak ada lagi, oh saya harus nungguin istri saya, oh saya harus nganterin anak saya jalan-jalan, ibadahnya nanti dulu. Ada jemaat di Gianyar, setelah ibadah hari Jumat, hari Minggu gak datang. Istrinya bawa anak 2 naik motor, anaknya kecil-kecil, yang satu diikat di sini, yang satu diikat di belakang. Sampai di gereja saya tanya, mana suamimu? Tidur. Kenapa dia tidur? Dia bilang, saya disuruh berangkat sendiri. Bilang sama dia, sebentar lagi cambuk Tuhan ada. Suruh dia ingat-ingat kemarin yang dia lihat waktu di gereja. Kalau sampai minggu besok dia gak datang, kalau sampai nanti hari Rabu dia gak datang pun, berarti dia yang memaksakan Tuhan untuk disalibkan lagi. Hari Rabu datang, dia minta maaf. Tidurnya sudah, kamu berangkat aja sendiri. Dia tidak ingat anaknya kecil dengan perjalanan yang jauh. Coba kalau dia memikirkan, gak usah lah mikirin Tuhan Yesus disalibkan. Ingat aja anaknya yang kecil-kecil naik motor bertiga dengan istrinya, gimana coba kalau ada apa-apa di jalan. Iya kan? Itu orang yang egois, merasa aman, tidak butuh siapa-siapa. Banyak di sini bukan hanya laki-laki, perempuan pun banyak yang egois, merasa tidak membutuhkan siapa-siapa, apalagi orang tua rohani, nggak perlu. Boro-boro kakak rohani, orang tua nggak butuh. Orang tua rohani banyak seperti itu. Kenapa? Karena hanya untuk keinginan diri sendiri.
kepercayaannya kepada Tuhan. Dia merendahkan diri walaupun dia tahu Tuhan menyertai dia, tetapi dia butuh Tuhan. Walaupun Daud tahu Tuhan itu sayang sama dia, tapi dia tetap membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita juga semua butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Jangan sampai kita lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita lupa dengan kebaikan Tuhan.